Halo, selamat datang di konten edukasi, tempat kita membahas isu-isu pendidikan dan juga tempat kita mempelajari mengenai apa yang harusnya kita lakukan sebagai insan pendidikan untuk membangun pendidikan di Indonesia. Bersama saya, Mehmet Sudaryanto. Pada konten kali ini kita akan membahas mengenai standar penilaian pendidikan sebagai apa yang diajarkan di sekolah. Nah, pernahkah kalian bertanya tentang bagaimana sebenarnya nilai di rapor itu ditentukan? Dan kenapa tiba-tiba saya dapat nilai 80, 78, 82, dan apa bedanya? Atau apa dasar dari semua ujian dan tugas itu diadakan di sekolah? Kenapa guru melakukan ujian? Kenapa guru melakukan penilaian? Kenapa guru melakukan UTS, UAS, dan lain sebagainya? Jawabannya ada dalam salah satu dari standar nasional pendidikan yang menjadi kerangka acuan mutu pendidikan di negara kita, yaitu standar penilaian. Nah, filosofinya jelas bahwa sebelum kita membahas bagaimananya, kita harus paham mengapanya. Nah, mengapa penilaian itu ada? Baik, tujuan penilaian pendidikan jauh melampaui sekadar memberikan label lulus atau tidak lulus. Tetapi tujuannya adalah yang pertama, diagnostik. Diagnostik adalah kemampuan guru untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kebutuhan belajar, serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa di kelas maupun di luar kelas. Untuk apa? Check up awal, dan adalah fungsi diagnostik yang harus dilakukan oleh guru. Yang kedua adalah fungsi formatif atau membentuk. Dengan memberikan umpan balik atau feedback yang konstruktif, maka peran guru tidak sekadar menyampaikan hasil nilai, tetapi secara konstruktif, siswa dan guru selama proses pembelajaran dapat mendapatkan informasi tambahan mengenai proses pembelajaran yang mereka lakukan di dalam kelas. Tujuannya jelas, untuk memperbaiki berkelanjutan, untuk continue, untuk terus membangun dan juga terintegrasi. Bagi siswa, ini adalah peta untuk belajar lebih baik. Sedangkan bagi guru, ini adalah cermin untuk mengajar yang lebih efektif. Yang ketiga adalah proses sumatif atau menyimpulkan. Penilaian bertugas untuk mengukur dan juga mengetahui kesimpulan akhir dari proses pembelajaran itu. Apakah tercapai atau tidak? Apakah pembelajaran sudah maksimal atau belum? Atau kriteria yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum? Contohnya, capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran pada akhir suatu periode, apakah sudah berhasil dicapai atau belum. Dan tugas guru untuk memastikan, meninjau ulang apakah capaian tersebut telah tercapai. Nah, inilah yang sering kita lihat sebagai nilai rapor pendidikan dalam ijazah. Baik, yang ketiga, tugas dari penilaian adalah seleksi dan juga penempatan. Menyediakan data untuk membantu menentukan untuk apa? Untuk memberikan pilihan studi lanjut atau penjurusan-penjurusan tertentu. Misalnya di kelas 10 ke kelas 11 ada penjurusan IPA IPS di zaman dulu. Nah, itu adalah alat atau metode seleksi asesmen untuk siswa. Ingat, penilaian yang baik itu tidak hanya berfokus assessment for learning atau penilaian untuk perbaikan pembelajaran, dan assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar itu sendiri. Bukan sekadar assessment of learning atau penilaian terhadap hasil belajar. Baik, pilar-pilar penilaiannya kokoh. Prinsip dasarnya yang pertama, agar penilaian berjalan dengan baik, adil dan bermanfaat, ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh. Anggap saja ini sebagai pilar-pilar yang membuat pembangunan penilaian kita menjadi lebih kokoh. Yang pertama adalah sahih atau valid. Sahih, valid, atau absah adalah mengukur apa yang seharusnya diukur. Kompetensi apa yang harus diukur, seharusnya diukur. Artinya, contohnya kalau mau menilai kemampuan berenang, ya tesnya di kolam renang, bukan dengan ujian tulis. Mau menilai berpidato, bukan dengan pilihan ganda. Mau menilai berpidato, tidak dengan menulis, tetapi menyampaikan langsung. Nah, yang kedua setelah sahih adalah objektif. Penilaian tidak boleh subjektif, harus objektif. Yang artinya apa? Tidak dipengaruhi oleh perasaan subjektif suka atau tidak suka dari penilai. Yang artinya ada prosedur yang jelas pada tiap-tiap tahapan dan juga kriterianya harus jelas. Yang ketiga, adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan siswa tertentu karena latar belakang suku, agama, gender, atau status sosialnya. Sehingga adil. Penilaian tidak melibatkan, oh saya dari suku Batak, saya dari suku Jawa, tidak boleh. Yang keempat adalah terpadu. Penilaian adalah bagian tak terpisahkan dari kebutuhan belajar di luar pembelajaran itu sendiri. Bukan sesuatu yang datang tiba-tiba di akhir pembelajaran. Yang kelima,
terbuka atau transparan. Guru harus memberikan satu, prosedur penilaian yang jelas. Kedua, kriteria. Ketiga, dasar pengambilan keputusan diketahui oleh semua pihak sehingga terbuka dan juga transparan sehingga siswa maupun orang tua dapat mengetahui hasil belajar mereka. Tidak ada nilai goib atau tidak ada sistem nilai di bawah tangan sehingga nilai itu bisa diketahui apa kompetensi yang belum tercapai, apa kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Baik, yang keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan, yang artinya apa? Penilaian mencakup semua aspek kompetensi, baik itu sikap, keterampilan maupun pengetahuan, dan dilakukan secara terus-menerus kontinu selama proses pembelajaran. Yang ketujuh, sistematis. Penilaian harus dilakukan secara sistematis, tidak boleh mendadak, tidak boleh tiba-tiba. Harus terencana dan juga harus bertahap, mengikuti langkah-langkah yang baku. Selanjutnya, penilaian harus bersifat atau memiliki acuan kriteria. Pencapaian siswa diukur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh guru, misalnya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, bukan dibandingkan dengan kemampuan teman-temannya. Yang kesembilan adalah akuntabel. Hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur maupun hasilnya. Baik, prinsip-prinsip inilah yang memastikan bahwa setiap nilai yang didapat siswa memiliki makna yang dapat dipercaya. Berbicara masalah ragam, kalau tadi sudah berbicara masalah pilar, sekarang berbicara masalah ragam teknik dan instrumen penilaian. Pada ini ada teknik penilaian tes dan juga penilaian non-tes. Pada penilaian tes ada tes tertulis, tes lisan, atau tes perbuatan atau ujuk kerja. Tes tertulis seperti pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian singkat, uraian, atau isai. Sedangkan tes lisan seperti tanya jawab, kuis, lisan, wawancara. Sedangkan tes kinerja atau ujuk kinerja adalah praktik, proyek, atau produk. Nah, kalau non-tes itu ada observasi langsung, penilaian diri atau self-assessment, penilaian antar teman atau peer assessment, atau jurnal belajar. Bisa juga melalui portofolio. Yang pertama adalah observasi. Guru harus mengamati sikap siswa, harus mengamati perilaku atau performa siswa saat pembelajaran berlangsung. Tujuannya apa? Mengobservasi sikap. Nah, yang kedua adalah penilaian diri. Siswa menilai dirinya sendiri terhadap suatu kompetensi untuk melihat ketercapaian. Oh, saya mampu menguasai ini. Oh, saya belum mampu menguasai, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penilaian antar teman atau peer assessment. Pada peer assessment, siswa menilai dirinya sendiri terhadap suatu kompetensi. Nah, pada peer assessment, siswa saling memberikan umpan balik. Agar apa? Agar bisa terlihat kemampuannya. Oh, teman saya memiliki acuan seperti ini, saya harus lebih tingkatkan, lebih maksimal lagi, seperti itu. Baik, selanjutnya ada jurnal belajar. Catatan harian siswa tentang apa yang dipelajari dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama belajar pada kompetensi tertentu. Nah, jurnal belajar itu sifatnya adalah reflektif ya teman-teman. Jadi mereka menulis terus kegiatan-kegiatan sehari-hari sehingga ditulis dalam kegiatan disebut sebagai jurnal. Yang terakhir adalah portofolio. Adalah kumpulan karya yang siswa buat untuk diseleksi dan diberi refleksi sebagai perkembangan dari waktu ke waktu. Portofolio itu isinya adalah berbagai penilaian yang dikumpulkan menjadi satu. Baik, kalau tadi sudah berbicara masalah teknik penilaian, sekarang kita berbicara masalah instrumen penilaiannya. Pada aspek instrumen penilaian ada untuk tes tertulis, untuk unjuk kerja, untuk observasi, dan juga untuk portofolio. Untuk tes tertulis ada naskah soal contohnya. Untuk unjuk kerja, instrumennya adalah rubrik penilaian atau daftar cek atau checklist. Untuk observasi ada lembar observasi. Kemudian untuk portofolio adalah paduan penyusunan portofolio. Guru yang hebat mampu memilih teknik pembelajaran, teknik penilaian, dan instrumen yang sahih untuk mengukur tujuan pembelajaran tertentu. Tapi perlu kita flashback, siapa sih yang berhak atau berkewajiban untuk melakukan penilaian? Dan juga bagaimana sih mekanisme penilaian? Baik, yang pertama adalah penilaian oleh guru. Penilaian oleh guru ini sering kita temui ya teman-teman, UTS, UAS, dan lain sebagainya dilakukan oleh guru di kelas untuk memantau kemajuan belajar siswa. Nah, dari sinilah dalam kehidupan sehari-hari siswa dapat terukur kemampuannya bisa berupa penilaian formatif atau penilaian sumatif. Kita tadi sudah bahas di awal, penilaian formatif seperti kuis, observasi, tanya jawab, tugas presentasi yang tujuannya adalah memperbaiki proses pembelajaran.
Sedangkan sumatif atau mengambil kesimpulan seperti ulangan harian, penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, tujuannya untuk mengukur ketercapaian belajar dalam satu periode tertentu. Baik, penilaian yang kedua tadi dilakukan oleh guru, sekarang penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Sekolah juga melakukan penilaian untuk apa? Memastikan bahwa kualitas layanan pendidikan telah terlaksana dengan semaksimal mungkin. Contohnya adalah penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun dilakukan oleh sekolah dan ujian sekolah untuk memastikan bahwa semua pembelajaran, semua materi sudah disampaikan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, hasil penilaian ini digunakan untuk menentukan kelulusan dan pemetaan mutu di tingkat sekolah. Baik, penilaian oleh pemerintah yang ketiga, setelah tadi guru, sekolah, dan yang ketiga adalah penilaian oleh pemerintah. Baik, adanya asesmen nasional adalah contoh dari penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk memastikan standar penilaian secara nasional, untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Seperti asesmen nasional untuk menentukan kemampuan siswa, bukan penentu kelulusan siswa. Sekarang ada juga adalah asesmen yang juga dilakukan secara nasional untuk memastikan kemampuan siswa. Asesmen itu digunakan seperti AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar untuk menjadi feedback atas perbaikan kualitas pendidikan di tingkat sekolah, daerah maupun nasional. Jadi, dalam standar penilaian ini itu lebih luas dari sekadar memberi angka di rapor. Tetapi standar proses penilaian, dalam standar penilaian, guru berkewajiban untuk memantau terus-menerus kemampuan belajar dan juga perkembangan belajar pada peserta didik. Nah, asesmen ini dirancang untuk menjadi cermin proses pembelajaran. Cermin ini nanti akan melihat kekuatan siswa, kekurangan siswa, atau memperbaiki cara guru mengajar. Dan cermin ini bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Dengan memahami standar ini, kita semua, baik guru, orang tua, dan siswa dapat bekerja sama untuk menciptakan proses belajar yang lebih adil, terstruktur, transparan, dan juga bermakna. Kita sebagai guru, sebagai pendidik dan calon pendidik harus mendesain penilaian yang berkeadilan. Artinya, secara berkesinambungan kita melakukan penilaian yang adaptif, penilaian yang computerized, yang terus berkelanjutan untuk memastikan pembelajaran berlangsung dengan maksimal. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.